Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarramun yang kita hormati, kita cintai, guru kita bersama ada Allah Al-Mukarram akhirnya Mahmud Al-Ustaz Sulaiman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau sehat wal afiat, panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan dalam perjuangan beliau. Amin ya Rabbal. Para asatidzah, para asatidz di sini hadir bersama kita, senior kita nih, ada Ustaz Fadli dari Batu Jaya Karawang, Masya Allah. Hafizallahu Ta'ala wa rahmahu, mudah-mudahan berikan sehat wal afiat. Amin. Ada Ustaz Cincan ya, Ustaz Cincan ya. Ustaz Nada atau Bang Nada dari Kamu, Masya Allah. Baik, kalau kuatnya nyampe kalau ini, tapi cintanya majlis sampai jauh-jauh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada senior kita, ada Bang Ipul, kemudian orang tua kita bersama. Di sini ada Bapak Sarman atau Bang Sarman sekeluarganya, dan sepuh-sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, pemuda-pemudi, pemuda doang ya, pemudi nggak ada nih. Jadi pemuda-pemuda Majelis Istiqomah malam Jumat, ya, Majelis As-Sofa atau Majelis Al-Ikhlas, ya, gabungan daripada remaja-remaji. Ada Pak Hamdan, ada Pak Adit, Masya Allah. Semuanya mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Amin. Allah berikan istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan ila yaumil qiyamah. Amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalal Jalaluh, yang malam ini kita masih ditakdirkan bisa duduk di majelis ilmu. Yang saya sampaikan ke semua orang dapat hidayah, dapat kenikmatan bisa duduk di majelis taklim. Betul? Enggak semua, enggak jaminan orang kaya mereka mau duduk di majelis taklim. Enggak ada jaminan orang yang sukses duduk di majelis taklim. Enggak ada jaminan orang pintar gelarnya tinggi bisa mau di majelis taklim. Enggak jaminan. Yang ada jaminan adalah satu, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kita masih dikasih oleh Allah hidayah untuk duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah Majelis Istiqomah, Majelis As-Sofa rahimakumullah. Malam ini tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana amalan-amalan yang baik, tentang syariat-syariat yang baik yang harus kita istiqomahkan. Karena sebaik apapun kalau nggak istiqomah itu hampa rasanya. Apapun amalannya, Nabi pernah bilang nggak perlu banyak, sedikit kalau istiqomah itu lebih baik, betul? Maka tadi sudah ada pesan dari kita bahwa pembacaan maulid mengajarkan bagaimana kita lebih baik daripada akhlak-akhlak kita. Pembacaan maulid itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya akhlak, meniru tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal,
apa yang kita mampu, tapi realisasi amalan yang kita tahu, amalan yang perlu kita amalkan. Jadi itu yang harus kita ambil hikmah daripada yang disampaikan oleh guru kita bersama. Namun saya sedikit menambahkan di malam hari ini. Izinkan saya dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalau sedikit ada manfaatnya. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Allah, itu hal yang wajar, betul? Kalau kita cinta kepada Allah Sang Khalik sebagai pencipta seluruh alam, itu hal yang wajar. Dan ketika kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun masih diwajarkan. Gitu. Tapi ada yang istimewa di balik itu apa? Ketika Allah sudah mencintai hambanya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mencintai dan mengakui bahwa hambanya sebagai umat Nabi SAW, itu yang jauh lebih istimewa, saudara. Jadi raih itu. Bagaimana caranya? Ittaqullah, atiullah wa ati Rasul. Syaratnya cuma dua. Satu, taatlah untuk kepada Allah. Kemudian taatlah untuk kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW pernah berpesan dan juga menyampaikan kepada sahabat dan umatnya kita sekalian. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umat Islam semuanya bakal masuk ke dalam surga. Amin. Setiap umat Islam yang mereka pernah melakukan syahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi berjanji dan bersumpah mereka pasti semua masuk dalam surga. Amin Allah. Kecuali ada mereka yang enggak mau. Wahai sahabat, bertanya, kira wa man ya'ba ya Rasulullah? Memang ada di zaman nanti ada orang yang gak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ada. Wahai sahabatku, ada. Siapa mereka? Man ato'ani dakhala jannah wa man asali faqad aba. Nah ini nih, ya sekarang di akhir zaman udah banyak orang yang gak mau masuk dalam surga. Padahal surga itu murah ya. Murah. Pengen masuk dalam surga itu murah, ngaji nggak pakai duit, nggak air disiapin, makanan kalau ada ntar dikeluarin, kalau ada. Nggak mahal kita, betul? Tapi berapa banyak orang yang nggak mau, nggak betah duduk di garis sana. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Jadi orang yang taat kepada Allah, mereka lah yang siap masuk dalam surga, yang mau masuk dalam surga. Sahabat heran, memang ada ya Rasulullah nanti dari umatmu yang gak mau masuk ke surga? Ada, salah satu tadi. Orang yang taat sudah pasti masuk dalam surga. Waman aswani faqad aba. Orang yang membangkang dari syariat Allah, mereka lah orang-orang yang gak mau masuk dalam surga. Alhamdulillahnya. Maka disampaikan dalam Al-Quran, kalau kita memang pengen cinta kepada Allah, satu syaratnya ikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kita. Sekarang bagaimana caranya? Kita kan hidup gak bersama Nabi, betul kan? Kita gak pernah berjuang bersama Nabi. Kita gak pernah dakwah bersama Nabi. Kita gak pernah bergaul, berjalan bagaimana seperti Nabi. Kita gak pernah. Terus bagaimana? Siapa yang menjadi panutan kita? Siapa yang harus kita ikuti selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi berpesan dalam salah satu hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Ini pesan ini. Jadi jangan jauhi ulama, jangan jauhi ustaz, jangan jauhi abahin, karena mereka sebagai pelita, sebagai cahaya agar kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang bagaimana kita bisa dicintai oleh Nabi? Sekarang bagaimana kita bisa meraih cintanya Allah kepada kita, atau kita cinta kepada Allah yang sempurna? Kalau ulama sebagai bawaan sedang bisa kita jauhi, betul? Maka ada hadis yang saya pernah baca. Ini hadis saya lupa, adanya di kitab Nashihul Ibad yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan dalam maqalah tersebut? Saya di zamanun ala ummati yaqiruna bil ulama wal fuqaha. Nanti bakal datang satu zaman, nanti bakal datang satu masa, nanti bakal datang satu kehidupan dari Nabi. Ini 14 abad yang lalu Nabi bicara seperti itu. Nah sekarang terjadi atau tidak ya, di zaman kita sekarang? Nanti bakal datang satu zaman di mana zaman tersebut umat bakal lari dari ulama. Nanti bakal datang satu zaman di mana masyarakat bakal jauhi nasihat ulama. Wal fuqaha, orang-orang yang patuh terhadap hukum fikih, orang-orang yang patuh terhadap ilmu agama.
Mereka kan jauh, mereka akan menjauhi ulama-ulama. Mereka akan nggak mau dengerin nasihat-nasihat ulama. Ustaz Sulaiman dari maghrib bisa jadikan ngasih tahu informasi teman-teman, viralin di medsos, viralin di dunia maya dan sebagainya. Itu jauh-jauh hari kita sampaikan. Bahkan udah ada komitmen setiap 2 minggu sekali, setiap malam Jumat kita istiqomah. Tapi orang, kata Nabi, nanti di akhir zaman mereka banyak yang lari daripada nasihat-nasihat ulama. Nah, kalau udah seperti itu, nah sebelum saya mau jelasin lagi kira-kira zaman tersebut udah ada nggak dari saya? Udah ada nggak kira-kira? Umat lari dari ulama. Ketika ada pengajian, pura-pura nggak tahu, kira ada kemaksiatan nggak diundang datang terus, betul? Kira-kira kalau ada hajatan, ada hiburan, maksiat diundang apa ya? Ada utang yang juga diundang, datang apa ya? Datang jauh-jauh juga tuh, apa ya anak muda masya Allah. Asal dengar organ juga jadi yang mohon maaf di dongkrak cuma. Udah apa banget udah tahu di bunderin apalagi tukang apa namanya itu ya trombolin. Udah jadwalnya, padahal itu kemaksiatan. Nah begitu. Nah itu mereka akan lari dari ulama. Sekarang terjadi saudara, sekarang terjadi bapak sekalian. Sekarang terjadi. Masya Allah, sadaqallah wa sadaq Rasulullah. Benar kata Allah, benar kata Nabi SAW. 14 tahun yang lalu Nabi sudah bilang nanti bakal datang zaman seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi zaman seperti itu, apa yang terjadi? Kalau ulama dijauhin, umat jauh dari ulama. Sekarang alhamdulillah nih, saya lihat masih masya Allah masih cinta ulama. Ya teman-teman anak muda, dimana tadi saya berangkat masya Allah udah nggak kenal itu bagaimana perintah sholat saya lihat di perjalanan ya Allah. Tapi alhamdulillah anak muda alim kelas asofa masya Allah masih cinta ulama. Tapi kalau terjadi mereka jauh dari ulama, maka banyak bertanya Allah misalnya setibanya, maka Allah akan turunkan 3 musibah, 3 bencana kalau terjadi zaman itu terjadi sekarang. Apa bencana tersebut kata Nabi? Yang pertama yang kita takutkan adalah ya Allah bakalan kasih. Allah akan angkat keberkahan dalam usaha-usaha kita. Allah akan angkat keberkahan dalam hidup kita. Cari duit mati-matian tapi nggak ada berkahnya. Nauzubillah min. Jadi usaha, nari bisnis, nari apapun namanya masya tentang kehidupan. Tapi tidak pernah ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Bisa jadi kita jauh dari ulama, bisa jadi kita jauh ustaz, bisa jadi kita jauh dari nasihat-nasihat ulama, begitu. Nah, ulama juga Pak, yang perlu saya sampaikan ada 2 nih. Ustaz Sulaiman mohon maaf, tarawih ini. Tapi saya perlu sampaikan ulama itu ada 2 yang sekarang. Yang pertama ada ulama istiqomah. Ulama istiqomah itu ulama-ulama yang betul-betul ikhlas, khidmat, menyampaikan tentang syariat, nggak bisa dibeli dengan uang itu nasihatnya. Kan sekarang banyak ulama-ulama yang gampang dibeli dari ini. Ketika dibilang itu haram, ketika amplopnya nyampe bilang itu haram, betul? Karena nggak sedikit. Maka ulama yang pertama adalah ulama istiqomah, ulama yang betul-betul menjalankan syariat Allah, menyampaikan amanat Allah, menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang begini benar-benar angkat nih, dan perlu kita doakan, perlu kita ikuti begitu. Sampai kata Imam Ghazali, ulama yang mana yang harus kita ikutin adalah ulama-ulama yang semakin banyak orang-orang fasik dan munafik yang benci kepadanya. Itu ulama-ulama yang harus kita ikutin. Jadi kalau ada ulama, ada ustaz banyak banget musuh dan munafik, orang-orang fasik, udah jelas kata Imam Ghazali, ikutin yang begitu. Kalau ada ulama-ulama yang tenar, ulama-ulama yang kondah, ulama-ulama yang Masya Allah, saya dengar budgetnya ada 17 juta sekali ceramah. Masya Allah, apa dibaca tapi ditanggal itu. Bukan berarti gak bagus, silakan itu muliakan ilmu Allah, muliakan ilmu agama silakan. Tapi budget ini dan manajemen ini yang kadang-kadang seolah-olah wala tashtari bi ayatin tsamanan qalila, mereka ada jual beli terhadap ayat-ayat Allah. Nah ini yang kita takutin. Maka mudah-mudahan ulama-ulama kita tetap istiqomah. Kemudian yang kedua ada ulama yang gampang jual dalil, ulama yang gampang bolak-balikin dalil. Padahal itu jelas itu haram, tapi dihalalkan sama dia. Ada nggak yang begitu sekarang? Ayah. Banyak banget. Yang udah tahu kezaliman di depan mata, tapi dibilang itu kan bukan penista agama, itu kan bukan penistaan. Ya Allah. Apa ilmu itu tahu, tapi takut wow. Ulama-ulama kan yang tadi bilang itu penista agama.
Sekarang terjadi lagi, udah berita kemarin. Ya kita nggak sebut namanya, tapi dari partai yang udah jelas. Mendukung ya rezim apa yang disampaikan bahwa nggak perlu wala dolin, sholat itu nggak perlu wala dolin itu kan merusak agama. Amin, nggak boleh begitu. Kita di musim kampanye sekarang. Nah itu wala dolin, amin itu syariat Allah, betul? Syariat agama. Sekarang ini nggak mau amin ketika tahiyat ini nggak mau tahiyat, itu mau tahiyat itu kan penistaan itu. Ketika ada bilang waladolin, ini nggak mau ngomong amin itu. Saking benci terhadap ya demokrasi. Nah, oleh karena itu ulama yang begini hati-hati. Oke, yang pertama Allah akan angkat keberkahan. Jangan sampai. Nah, untuk negara jangan lupa. Nah, untuk negara keberkahan usaha kita diangkat. Kita hidup capek-capek nyari duit, usaha kesana kemari, usaha nggak menimbulkan keberkahan, keluarga berantem terus, betul? Ya, istri makin berbangkang, nggak ada taatnya bisa sama suami, padahal suami udah hitam, jadi duit kepanasan. Tapi ketika pulang bukan disenyum, malah duit yang ditanyain. Nah ini hati-hati, bisa jadi karena kita jauh dari orang, karena kita jauh dari nasihat ulama. Itu yang pertama Allah akan berkah. Itu yang berkata ketika panen habis begitu aja, ya tanpa ada keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Berkah itu apa sih? Ustaz Sulaiman pasti tahu. Keberkahan itu az-ziyadatu fil khair. Orang yang hidupnya berkah berarti kehidupannya malah lebih baik tentang ibadah. Ibadahnya makin baik, amalannya makin baik, pergaulannya makin baik, kemudian bicaranya makin baik, kehidupan keluarganya makin baik. Berarti dia telah mendapatkan keberkahan dari apa yang dijalankan dalam hidup ini. Ini berkah yang kita cari. Kedua, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau udah jauh dari ulama, yang kedua adalah wa yusallituhumullah sultanan dolimah. Ini yang kita khawatirkan. Nanti Allah akan kirim pemimpin-pemimpin dolim, pemerintah yang dolim, penguasa yang dolim. Kata Nabi itu 14 abad yang lalu, Bapak, Ibu sekalian. Itu Nabi udah bilang 14 abad yang lalu nanti akan terjadi zaman seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana penguasa kita. Sekarang kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Betul? Kita lihat sekarang pemerintah kita udah jauh dari ibadah, udah jauh daripada ibadah, udah jauh daripada ketaatan kepada Allah. Yang dilihat itu seperti ya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu Tuhannya bukan Tuhan mereka, bukan Yesus Kristus atau bahasanya siapa Tuhan mereka. Mereka itu dijadikan Tuhan-Tuhan mereka adalah duit, kekuasaan. Itulah Tuhan-Tuhan mereka. Nah sekarang pemerintahan kita nggak sedikit yang pola pikirnya selalu tentang dunia, selalu tentang jabatan, selalu bagaimana dia akan bertahan tentang urusan dunia. Sekarang punya dampak kita nih. Akhirnya apa? Masyarakatnya miskin, kebijakannya hancur, gara-gara pemimpinnya zalim. Nah ini sekarang terjadi. Jadi jangan salahkan pemimpin zalim, salahkan umat. Karena umat jauh dari ulama. Karena umat udah jauh dari ulama, Allah kirim pemimpin zalim. Rakyat berdoa mau makan, mau kagak, pertanian mau hancur, mau kagak, pupuk mau anu. Kenapa? Yang penting buat. Nah ini kalau pemimpin begini, maka hati-hati saudara, hati-hati. Ini musibah buat kita. Musibah. Baik, yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Ini yang kita takut. Ketika kita meninggal dunia, detik-detik akhir hayat, bukan malah beriman, malah kufur, malah munafik, malah kufur, malah jadi orang-orang kafir. Ini yang kita takuti. Ketika kita mau sakaratul maut, jangan pun syahadat, ngucapin Fatihah nggak mampu. Ketika dengar kalimat tauhid nggak mau nih. Karena kata Nabi, orang tergantung bagaimana akhir hayatnya nanti. Bisa jadi dari muda beribadah, ketika detik akhir hayat malah bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Tergantung bagaimana kehidupan mereka selama hidup, tergantung bagaimana kehidupan mereka selama di dunia. Kalau mereka di dunia lebih banyak cinta dunia, saya yakin nanti detik akhir hayatnya pun tentang dunia yang dibicarakan. Alhamdulillah ini hati-hati. Makanya ada kalimat qasidah yang kita baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Itu harapan kita, itu hati.
Karena sebaik apapun, sehebat apapun, semoga apapun kita hidup di dunia, tetap ujung akhir hayat itu yang kita harapkan. Amin. Ya Rabbal. Jadi itu sebagai pesan, sebagai nasihat buat saya dan buat kita semua, jangan sampai kita terlena masalah urusan dunia. Apalagi anak-anak muda nih, masya Allah. Ini dunia ini udah akhir zaman. Dunia ini penuh dengan fitnah sekarang, kehidupan sekarang penuh dengan fitnah. Kalau bukan keimanan yang kita tanamkan dalam hidup kita, kalau bukan karena ilmu agama yang kita perkuat, kalau bukan karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan hancur sekarang zaman akhir zaman ini. Hancur sekarang, anak muda udah hancur, orang tua udah hancur akhlaknya, pemuda-pemudi hancur, pemimpin kita udah hancur, kita udah akhlak. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya alhamdulillah ada majelis-majelis seperti ini, sedikit banyaknya ada nasihat buat kita menyelamatkan anak-anak muda. Amin ya Rabbal. Kalau nggak ada majlis-majlis seperti ini, kalau nggak ada surau-surau yang mengajarkan tentang syariat Allah, saya yakin kita punya kampung ini nggak lama lagi nih, banyak musibah. Kita baru 4 bulan aja kemarau udah nggak enak, Pak, betul nggak ya? Baru 4 bulan kita di kalangan kemarau, padi kita jelek, busuk, nggak enak banget. Itu padahal teguran dari Allah buat kita. Jangan sampai kita terlalu berani terhadap maksiat, terhadap dosa. Kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kita tidak juga. Lagi begini lagi baru Allah, ya Allah, ya Allah. Di depannya cakep kan, jadi pokoknya nggak langsung masuk, betul? Wah, apalagi mandor, masya Allah. Nggak ingat di situ ketika musibah nggak ingat. Padahal itu musibah teguran buat kita, jangan kita kalah. Begitu. Dan semua harus berpartisipasi, semua harus mendukung, semua harus ada perubahan revolusi akhlak, semua harus menanamkan bagaimana dirinya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya untuk mengajarkan tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling terpenting, Pak. Khairul ashab, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, man yadulluka al khair, sebaik-baiknya kawan, sebaik-baiknya teman. Kalau kita pengen cari teman, yang mana yang harus kita jadikan teman? Kata Nabi, kata ulama menyampaikan khairul ashab man yadulluka al khair. Sebaik-baiknya teman adalah teman yang selalu mengajak tentang kebaikan. Kita teman satu bangku, teman satu kursi, teman satu kasur. Kalau emang itu teman gak pernah mengajak kita tentang kebaikan, itu seburuk-buruk teman. Hati-hati anak-anak muda ini. Kadang-kadang kita pilih teman karena sembarangan. Teman yang gak pernah negur kita sholat, teman yang pernah negur kita sholat, teman yang gak pernah negur kita tentang ibadah, sampaikan itu seburuk-buruk teman. Tapi ketika ada teman yang mengajarkan, menegur, menasihati kita tentang kebaikan, sholat dulu, ngaji dulu, kita mau tadarus dulu, kita mau murojaah dulu, itu adalah sebaik-baik teman. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan jangan maksiat, itulah sebaik-baik teman. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, Allah berikan istiqomah. Amin Allah. Dan guru-guru kita selalu diberikan keberkahan. Majlis istiqomah setiap malam Jumat, majlis pemuda Al-Ikhlas, majlis pemuda As-Sofa, Ustaz Sulaiman dan keluarganya semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, diberikan kemenangan, diberikan kesabaran, dan insyaallah majlis ini akan menjadi Amin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup dengan salam, ada informasi. Yang pertama, kami ini bentuk juga majelis istiqomah bukan hanya di malam Jumat, tapi kami juga punya majelis istiqomah di malam Rabu, yaitu di Kampung Garon, di kediaman Ustaz Ahmad Yani. Kemudian malam minggunya atau malam ahadnya di sini ada Ustaz Fadli, itu beliau punya majelis istiqomah malam ahad, malam minggu itu di Pasar Batu Jaya Kedalam. Beliau insya Allah akan mengambil yang ke 100 tahun, ketiga tahun. Mudah-mudahan mabrur acaranya nanti insya Allah. Kemudian di sini juga ada motor kita nih, atau motivator kita ada Bang Ibnul. Kemudian ada juga macam-macam nih, ada Bang Nada dan Bang Hamdan. Semua Bang Adit tetap istiqomah, tetap jalani di kebaikan, tetap jalani di dakwah. Bukan pria yang kita pengen, bukan pujian yang kita pengen, tapi kita hanya ingin Allah itu apa yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.